Kemendikbudristek terus mendorong pemberdayaan dan inovasi di sektor pendidikan serta penerapan kurikulum merdeka. Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya melalui dinas terkait Kabupaten Konawe Selatan mendukung penuh implementasi kurikulum merdeka agar diterapkan menyeluruh di semua satuan pendidikan demi perubahan ke arah yang lebih baik. Di SD Negeri 1 Atap 5 Konawe Selatan terletak di Desa Kalo-Kalo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak perjalanan dari rumah kami sampai ke sekolah kurang lebih 2 jam. Jalan berliku, tanjakan, dan hutan penuh dengan tantangan dengan segala keterbatasan akses dan jaringan internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 1 Atap 5 Konawe Selatan, Desa Kalo-Kalo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini saya akan berbagi praktik pagi serunya mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran berdiferensiasi di daerah terpencil melalui Jambore GTK tingkat nasional tahun 2024. Setiap siswa yang berada di kelas kita adalah individu yang unik. Mereka memiliki perbedaan dari berbagai hal, baik dari kesiapan belajar, minat, dan juga gaya belajarnya masing-masing. Ini artinya mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam tersebut, agar mereka dapat memaksimalkan potensi terbaiknya dalam belajar. Itulah alasannya mengapa saya harus menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di awal semester, saya telah melakukan asesmen awal. Dengan langkah pertama yang saya lakukan adalah asesmen diagnostik awal untuk memetakan kebutuhan murid. Asesmen ini saya lakukan ada 2 tahap. Tahap pertama, asesmen diagnostik kognitif. Dengan membagikan teks tertulis, saya dapat dengan mudah mengetahui kondisi awal murid. Dan yang tahap kedua, yaitu saya juga melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan minat dan profil belajar murid. Asesmen ini saya lakukan dengan membagikan teks tertulis kepada murid. Selain itu, saya juga melakukan tanya jawab hasil asesmen non-kognitif yang telah mereka tulis terkait hobi, minat, dan juga gaya belajar yang mereka sukai serta perasaan mereka saat di sekolah. Selain itu, di awal semester saya juga mengajak murid untuk membangun budaya positif di sekolah dengan pembuatan keyakinan kelas. Langkah selanjutnya, saya mengidentifikasi hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan sehingga terdapat kondisi murid sebagai berikut. Hasil asesmen kognitif menunjukkan 3 murid belum masuk dalam kategori belum paham dan 8 murid masuk dalam kategori paham sebagian dan 4 murid masuk kategori paham utuh. Selanjutnya, hasil asesmen non-kognitif menunjukkan hasil belajar murid. 5 murid dengan gaya belajar visual, 6 murid dengan gaya belajar auditori, dan 5 murid dengan gaya belajar kinestetik. Hasil asesmen ini kemudian saya gunakan dalam merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menyiapkan media yang menarik agar dapat mengakomodir gaya belajar murid dan sebagai dasar mengelompokkan murid. Sebelum masuk ke dalam kelas, saya terlebih dahulu menyambut murid di depan kelas dengan penuh kehangatan dan bersahabat. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam dan mengecek kehadiran serta perasaan murid pada saat itu. Dan selanjutnya mereka lakukan doa bersama
dan mengingatkan untuk selalu menerapkan keyakinan kelas. Murid juga melakukan ice breaking dan menyanyikan lagu kebangsaan. Saya juga melakukan apresiasi dan memberikan pertanyaan pemantik. Sebelum masuk kegiatan inti, saya menyampaikan tujuan dan manfaat pelajaran yang akan dicapai. Kemudian mengajak murid untuk latihan teknik stop atau mindfulness. Langkah pertama, saya memberikan referensi video pembelajaran kepada murid tentang materi, rangka, sendi, dan otot. Langkah kedua, saya membagi kelompok berdasarkan kesiapan dan gaya belajar murid. Satu kelompok visual, satu kelompok auditori, dan satu kelompok kinestetik. Selain itu, murid dengan kategori paham utuh akan dipasangkan dengan murid paham sebagian dan belum paham, dan juga akan bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan kelompok. Dalam gaya belajar visual, saya menyiapkan beberapa sumber belajar yang dapat mengakomodir gaya belajar murid. Murid akan menonton video yang sudah saya siapkan melalui laptop. Sedangkan untuk kelompok auditori, saya menyiapkan bahan ajar seperti speaker mini dan lembar LKPD. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, saya menyiapkan bahan ajar berupa buku dan poster gambar dan membuat replika rangka manusia. Saya akan memberikan arahan dan bimbingan kepada murid tentang produk, proses, dan konten yang mereka sedang kerjakan, dan sekaligus berjalan melihat kegiatan kelompok mereka dan menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kelompok mereka di depan kelas. Selama proses ini, saya akan melakukan penilaian rubrik yang sudah disiapkan, yakni rubrik penilaian presentasi. Di akhir kegiatan, saya mengajak murid membuat rangkuman tentang materi, rangka, dan fungsinya bagi tubuh manusia dengan tanya jawab serta memberikan tes formatif dan melakukan refleksi pembelajaran berupa tes tertulis tentang apa yang kurang, cukup, atau sangat menyenangkan melalui lembar umpan balik murid. Di akhir penutup, saya juga bertanya tentang perasaan murid, menggambarkan smile face dengan memilih kotak emoji yang mewakili perasaannya setelah mengikuti pelajaran. Setelah itu, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama dengan peserta didik. Kegiatan ini juga saya padukan dengan tradisi lokal makanan khas Sulawesi Tenggara, khususnya suku Tolaki, Muna, dan Bugis di daerah tempat saya mengajar, untuk membangun kedekatan murid, orang tua, dan guru, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta budaya lokal dalam diri anak-anak. Pada prinsipnya, saya sangat merespon pada pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Juwita, yang sangat menginspirasi guru-guru yang lain, terutama dalam menginspirasi kebutuhan yang beragam dalam diri siswa di SD Negeri 1 Kakap 5 Konawe Selatan. Praktik baik yang dilaksanakan oleh Ibu Juwita bisa dijadikan role model dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan Ibu Juwita adalah pembelajaran yang menyenangkan karena dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya dapat mengenal fungsi rangka dan manfaatnya melalui media yang sangat menarik. Demikianlah berbagai praktik baik yang saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri 1 Atap 5 Konawe Selatan. Semoga praktik baik yang saya lakukan bermanfaat dan menginspirasi bagi guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Salam guru hebat. Wassalamualaikum